Berani tidak Fauzan pada pemilu 2024 nanti tidak memberikan apapun ke masyarakat? Berani. Selain menjual program. Berani. Yakin terpilih? Yakin. Aku yakin. Ya. Aku yakin. Tapi tadi katanya masih perlu money politik. Tapi kan itu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Selamat jumpa dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini saya kedatangan caleg lagi nih. Ternyata program kita untuk ngobrol, diskusi dengan kawan-kawan sesama caleg ini makin meningkat ini. Alhamdulillah, ternyata responnya cukup baik, bahkan sudah banyak yang ngantri. Banyak yang ngeri ya? Iya, banyak yang ngantri. Ini termasuk ini Bang Fauzan Rajam. Kalau nama aslinya Kemas Muhammad Fauzan. Iya, siap. Selamat datang di interview. Iya, selamat datang. Podcastnya Bang Dori. Podcast Bang Dori. Iya. Oke Fauzan, ini dari Batanghari jam berapa tadi? Dari Bulian? Dari tadi jam 2 saya. Jam 2 ya? Jam 2. Jadi beliau ini udah lama kontak saya, dapat nomor WA saya, kapan nih giliran saya hari ini? Siap. Antrian menjelang, iya antri, ya. Karena memang sekarang ini ya mau tidak mau sosial media menjadi salah satu media yang efektif untuk kawan-kawan caleg mempromosikan dirinya ya, mengkampanyekan dirinya di tengah masyarakat. Karena semua sudah pakai sosial media kan. Ya, begitupun barangkali Fauzan melihat ini kan gitu. Iya, penting itu Bang Dori. Penting Sangat ya. penting. Iya, oke, kita cerita-cerita dari Batanghari dulu ini. Bang Fauzan Rajam. Ini Rajam ini apa ini? Oh, jadi Bang Dori, kisah nama Rajam ini panjang ceritanya. Ya, jadi saya singkat saja. Ya, saya kupas sedikit. Berarti Batanghari orang Bulian taunya Rajam. Oh, Rajam. Nah, Rajam, kalau Fauzan. Kemas Muhammad Fauzan kurang kurang populer. Iya Pak, kita pakai nama panggung lah. Oh, nama panggung. Jadi ada keberuntungan bagi saya kalau Rajam itu. Iya. Apa tuh? Jadi Rajam itu singkatan dari nama kedua orang tua saya. Oh, nama kedua orang tua. Jadi saya pikir ini suatu keberkahan, keberkahan dengan gabungan sebuah nama ini meminta untuk keberuntungan. Untuk ada keberuntungan di situ. Beruntung. Jadi maka saya terus memakai keramat juga keramat. ya. Iya. Keramat nama Rajam. Tapi mereka. orang tua masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Masih lengkap. Masih lengkap. Alhamdulillah. Kalau saya sudah tidak ada lagi semuanya. Oke, nah Fauzan Rajam, saya panggil nama saja ya, Iya, karena siap. masih adik, baru 28 tahun ya Iya, usianya, siap. Iya, dan masih lajang lagi. Masih lajang. Iya, nah ini kita sebelum bercerita lebih jauh tentang bagaimana persiapan pencalekan sekarang, Fauzan sudah lama bergabung di P3 ini. Gini dah, Bang Dori kalau ya. cerita. Kalau saya ini hampir 1 tahun lah sudah baru bergabung dengan Partai P3. Oh, P3. Sebelumnya saya sudah dulu, pernah di partai juga? Saya dulu di Demokrat. Oh, di Demokrat. Saya posisi Lama juga di Demokrat. lama juga saya ikut Jadi pengurus harian. pengurus di sekretaris PAC. Oh, sekretaris PAC. Ya. Tapi belum sempat nyalek. Belum kalau itu. Berarti ini 2024 pertama kali ini ya? Pertama kali. Pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama, Bang Dori. Tapi terjun ke partai sudah cukup lama. Sudah berapa lama? Ada 5 tahun. Jadi kalau saya bergelut di dunia politik ini, Bang Dori, saya dari bangku SMA. Oh, dari SMA? Dari SMA saya sudah mengenal yang namanya politik. Kok bisa ada pelajaran politik di SMA? Gini kita kan kalau sehabis sekolah itu kan kita tidak ada lagi kan, tidak ada gawe lagi. Saya ikut duduk-duduk dengan orang-orang tua. Saya ini hobi dengan ngumpul dengan orang tua. Oh begitu. Gitu, Jadi sejak masa SMA sudah bergaul dengan ya, orang-orang
para politisi Para daerah lah politisi lokal ya. gitu. Ah. Ikut pernah ikut kampanye gitu. Nah, kan? Berarti itu juga yang mempengaruhi wataknya ini sehingga sampai sekarang hobi berpolitik Hobi gitu. ya mungkin dari itulah kan kita. Dari situ ya. dari Orang itu. tua dulu berpartai juga ada. Kalau orang tua tidak berpartai, tapi orang tua tuh dia sering jadi ketua tim pemenangan. Oh, Itu tim pemenangan caleg caleg. atau cakada. Cakada sering jadi Oh, Cakada juga ketua sering. tim caleg juga sering. Gitu. Oh, Orang tua begitu. Nah, sekarang dia jadi tim pemenangan anaknya sendiri. Anaknya berarti. sendiri. Kalau untuk sekarang ini panglima perangnya dia kan. Iya, orang iya. tua saya sendiri. Kok pindah dari Demokrat ke P3? Apa itu penyebab? Apa lantaran karena bupatinya ketua DPW P3 sekarang? Tidak. Pak Adil Arif. Namanya politik Mandori ya. Ya. Politik ini dinamis, cair, dan ini adalah sebuah keputusan politik dengan segala pertimbangan. Saya meninggalkan Demokrat dan memilih untuk bergabung di Partai Bupati Batanghari. Iya, maksud tadi kan gini, mungkin karena bupatinya kebetulan ketua DPW P3 Provinsi Jambi Iya, nih ya, mungkin prospek untuk berhasil menang P3 lebih besar barangkali di Ya Batanghari. mungkin itu realitanya di lapangan tuh kayak itu kan, Bang Dori, di lapangan meskipun kita tidak menyebutkan bahwa Bang Padil ini sebagai ketua DPW, tapi masyarakat itu sudah tahu bahwa P3 ini punya Bang Padil dan itu punya bupati. Jadi biarlah masyarakat kan yang menilai. Bupati, ketua DPW lagi. Ketua DPW provinsi. Itu. Bukan DPC kabupaten, DPW ya. DPW provinsi dia tingkat. Bisa nyalon gubernur nanti itu. Mungkin bisa jadi lah. Jadi. Kita lihat. Iya, perkembangan ke saya depannya. kenal baik sama Pak Bupati. Sudah berulang kali beliau janji mau podcast sama kita nih, belum jadi-jadi. Oke, Fauzan Rajam. Itu kisah kenapa harus bergabung dengan P3 ya. Nah, sekarang timbul keinginan pertama kali untuk nyalek nih di mana? Sejak kapan? Munculnya itu tahun 2020. 2020. Muncul niat untuk nyalek itu. Apa yang membuat jadi tertarik itu apa? Jadi anggota dewan ini. Gini Bang Doni. Mencari pekerjaan kah? Bukan. Status status sosial atau bagaimana? Jadi Bang Dori, saya pertama niat terjun ke politik ini yang pertama innama a'malu binniyat. Oh, tergantung niatnya. Jadi kembali kepada niat. Yang pertama saya ingin menghibahkan diri saya untuk masyarakat, mewakili masyarakat, dan ini saya merasa terpanggil. Iya. Terpanggil untuk mewakili masyarakat karena saya lihat butuh seorang DPR itu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dari dapil Pemayung ya, Pemayung Bejubang ya. Ya, siap. Dusun Teluk. Teluk. Nah, Pak Fahmi barangkali beringat saya. Oh, Fahmi. Pak Fahmi yang dosen UIN sekarang, banyak itu orang Teluk juga enggak? Bukan itu, daerah Pemayung dia. Pemayung juga. Oh, iya. Nah, sekarang tentu sudah mempersiapkan diri Pak Fauzan ya. Sudah mulai, bersosialisasi dengan masyarakat, ngasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, saya nih caleg nih, mohon doa restu gitu ya kan, gitu. Sawan lah dia. Oh gitu, sudah sowan silaturahim ya. Silaturahim ketemu masyarakat, tokoh masyarakat kan, tokoh masyarakat. Yang pertama kan kita minta doa restu. Iya. Itu penting. Dengan orang tua sudah. Sudah, alhamdulillah. Kalau minta izin istri belum punya istri. Belum punya istri. Sama ada lama lagi lah Bang Dori. Ada lama lagi. Sama Ya? ada lama lagi. Oh, jangan dorongan ininya ini, dorongan pacar ya kali. Ada. Abang bisa ku terima lamaran kalau jadi anggota dewan dulu gitu. Enggak. Oh, enggak. Dia komitmen lah. Oh, Walaupun komit kita ya. Terlepas kita. Berarti nikahnya kapan? Setelah dilantik jadi anggota dewan? Tidak, sebelum. Oh, sebelum. Sebelum kita berjuang bersama-sama gitu. Kalau sesudah dilantik, berarti dia mau lihat dulu jadi apa tidak. Gitu. Iya. Iya, kalau udah jadi dewan, enggak jadi kita gitu. Sekampung. Dia tuh masih satu kecamatan lah, masih orang Pemayung juga. Iya. Iyalah. Berarti udah siap-siap lah ya. Ya sama ada lama lagi lah. Berarti memang 2024 ini gaspol ini nampaknya. Gaspol kita. Gaspol nikah ya, melepas lajang, gaspol jadi anggota DPR. Mudah-mudahan lancar kan. Iya. Nah, kembali ke cerita ke masyarakat ya. Tentu Pak Fauzan ingin menjadi anggota dewan itu ada tujuan kan. Betul.
Ya kan, ada tujuan. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kan banyak cara, ya kan? Datang ke DPR, datang ke bupati, Pak tolong perjuangkan ini kampung kami ini jalannya rusak, jembatan putus, kan bisa. Iya, siap. Tidak mesti harus jadi anggota dewan. Iya. Kenapa mesti harus jadi anggota dewan? Gini Bang Dori, memang jadi anggota dewan itu tidak penuh fungsinya karena dia beda kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Oke. Jadi kita bisa mewakili. Jadi kalau saya selama ini turun ke masyarakat, ke lapangan itu, pertama saya ini kan masih muda kan, masih 28 tahun. Saya mendengar pertama dari kalangan pemuda ini, saya ini kan sekarang ini juga kebetulan menjabat sebagai Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Desa Teluk. Di Olah Rambahan. Olah Rambahan. Desa Olah Rambahan. Jadi sebelumnya juga saya pernah menjadi wakil ketua di Karang Taruna di Desa Teluk, sekretaris, dan juga saya cukup lama berkecimpung di pemuda ini. Oh, pemuda ya. Jadi Kalau perangkat desa belum. belum khusus pemuda. Jadi kita nih tidak ada gaji, Bang Dori. Ketua Karang Taruna itu tidak ada gaji selama ini. Iya. Dulu itu ada di masa pemimpinan sebelumnya itu ada dana pemuda itu yang bisa kita alihkan untuk masalah sarana dan prasarana olahraga untuk pemuda. Tapi itu dulu kan. Nah, dan saya pengen ketika saya jadi khususnya untuk pemuda, saya akan memperjuangkan hak-hak pemuda itu. Saya pengen di Batang hari ini harus ada gaji Ketua Karang Taruna itu. Gaji Ketua Karang Taruna. Gaji. Memang di mana-mana ada gajinya Ketua Karang Taruna. Ya, dan inilah yang harus diperjuangkan harus, gitu. Memang belum ada, tapi ini harus kita sebagai anak muda yang punya spirit tinggi, dan ini kita harus perjuangkan ini hak pemuda ini. Gaji dari APBD maksudnya? Ya kita ambil dari APBD. APBD Batang Hari. Dan ini akan kita suarakan kencang-kencang di kabupaten nanti ketika selama ini memang tidak pernah ada. Tidak ada, dia itu ada. Kalau dulu tuh kalau saya bilang ada dana dari kabupaten cuman. Dan itu juga tidak berlahan lama untuk sarana dan prasarana untuk perkembangan misalnya beli Karang Taruna kan olahraga. bukan pekerjaan, ormas, OKP. Betul, wadah itu. Wadah, tapi kan organisasi. tapi setidaknya kita memberi penghargaan Bang Dori. Oh begitu. Gitu. Meskipun tidak berbuah gaji tapi ada insentif lah. Kalau gitu tidak mesti harus berupa gaji kan. Ya, ada berupa insentif dari Insentif pemerintah lah. daerah atau mungkin dari sumber-sumber lain yang halal, mungkin dari usaha-usaha yang dibuat oleh Karang Taruna, hasilnya mungkin bisa bagi-bagi, ya oke lah. Nah selain itu apa lagi yang ingin diperjuangkan? Infrastruktur, apa saja itu? Jadi macam di Teluk itu ada jalan yang dulu masuk ke pemimpinan DPR dulu itu sempat mengusulkan masalah jalan lintas untuk perekonomian. Dan itu dibangun tapi belum diaspal. Sudah dibuka. Berapa kilo? 5 kilo lebih dia. 5 kilo lebih. Sekarang statusnya jalan tanah. Tanah dia, ada di Sepal. Jalan kabupaten ya? Yo di desa dia. Desa ya, jalan desa ya. Untuk kabupaten bisa tanggung jawabnya. Tidak bisa dengan dana desa. Tidak bisa, Bang Dori. Ya. Kecuali jalan lingkungan ya. Jalan lingkungan bisa mungkin. Ya. Dan itu saya tengok infrastruktur itu harus perlu dibangun karena itu menggenjot perekonomian. Kenapa itu jalan lintas untuk orang para masyarakat itu membawa hasil taninya keluar. Memang satu-satunya situ akses jalannya. Kenapa selama ini tidak diaspal, tidak diperkeras? Pekeras kita tidak pernah diajukan. Ya dibangun lah, dikasih lah itu pengerasan, cuma tidak ada lama bertahannya. Oh kualitasnya yang jelek. Jelek kan hujan ya Bang Dori. Hujan kita kan mobil sawit lewat. Sekarang ada anggota dewan kita yang dari Dapil sini? Ada. Dapil berapa itu? Dapil 2 itu. Dapil 2 ini ada ya? Ada. Ya usah sebut nama lah. Iya ada lah. Tapi sudahlah memperjuangkan itu barangkali ya. Mungkin saya tidak tahu juga Bang Dori karena posisinya dia bukan asli orang Teluk, tapi dia tidak tinggal di Teluk itu. Ya, kadangkala ya anggota dewan kita juga sudah berjuang menyampaikan aspirasi itu ke eksekutif.
Tapi seringkali eksekutif kan mungkin ya coret, mengingat ada yang lebih penting gitu kan, prioritas ada yang lah. lebih prioritas Siap, gitu siap, kan. siap. Ditambah lagi mungkin anggota dewan yang kurang proaktif, Iya, siap. kurang gaspol, ya Ya, tinggal lah tuh. tinggal lagi, besok lagi, tahun besok lagi, begitu terus memang, karena memang ya alasan klasik kita ini memang seringkali seperti itu yang kita hadapi. Bila ditanya dengan kepala daerah, anggaran terbatas, ya kan? Iya. Minim lah segala macam, APBD kita kecil, ya begitulah. Sementara kebutuhan banyak. Ya kembali kepada perencanaan sih sebenarnya. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ini kan kadang-kadang miris kan begitu, Dinda Fauzan, ya kan? Ini bekal juga lah nanti ke depannya, enggak? Miris kan begitu. Ini jalan desa ini kan burat nadi perekonomian tadi dibilang kan. Tapi ada bangunan yang tidak perlu dibuat megah, ya kan? Yang semestinya mungkin bisa ditunda dulu, wah itu dulu. Sementara jalan ke desa-desa jelek. Masyarakat hidupnya di situ. Nah inilah dilema kita nih. Barangkali mungkin itu yang bisa nanti diperjuangkan oleh Fauzan apabila terpilih jadi anggota dewan. Salah satunya barangkali itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain, ya kan? Iya, betul. Nah, apalagi nih selain jalan apalagi? Pendidikan. Pendidikan. Kenapa pendidikan sana? Belum ini cukup sarananya. Jadi pendidikan ini kan cakupnya luas karena sumber daya ini berbicara tentang sumber daya. Jadi kita pengen di desa itu orang yang tidak mampu itu tuh kita berikan beasiswa, contoh itulah. Contoh beasiswa ataupun kita ada program pribadi misalnya. Karena saya sangat miris karena banyak orang anak-anak pintar itu tidak bisa nyambung ke kuliah. Oh gitu. Banyak yang berprestasi tapi tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah karena terbentur biaya. Oh, itu yang mesti harus dibantu melalui program beasiswa gitu ya. Harus kita perjuangkan itu kan. Kalau saya ingat saya di program Pak Bupati ini ada 35 program, 6 program itu ada beasiswa. Dan tapi kan kita nih butuh, maka kata saya tadi suara ke sana. Nah, dan ini harus kita juluk gitu di kabupaten itu. Iya. Harus dijuluk gitu ya. Baru dia gugur ya benar ya. Kalau tidak itu tinggal gitu. Kata orang Jawi pakai satang katanya kan. Siap. Oke Pak Fadil Arif, Bupati Batanghari, mudah-mudahan Anda bisa menonton video ini dan ini ya, anggota Bapak ini. Mudah-mudahan beliau jadi ini cukup bagus nih orangnya ini. Sangat aspiratif dengan persoalan masyarakat. Nah, persoalan apa lagi yang sering ditemukan? Ini sekarang kan sudah mulai sosialisasi kan? Ya sudah. Nah, apa yang disampaikan masyarakat nih? Jadi selain itu tadi, Bang Dori, pasti ada disampaikannya itu. Saya nih kalau secara forum saya mengumpulkan orang saya belum. Oh belum. Ya, tapi door to door lah ya. Saya pakai politik strategi door to door. Oh door to door. Door to door dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Iyalah. Ketemu dengan orang. Ya sama lah. Itu kan sudah mensosialisasikan diri lah itu kan. Berjalan. Itu kesehatan juga penting. Kesehatan luas nih. Apa saja nih? Jadi kalau kesehatan saya ngambil tentang masalah itu ambulan. Oh, mobil ambulan. Kenapa tidak ada? Di puskesmas induk biasanya ada kan? Di Selat itu juga ada lah di Selat puskesmas ini. Selat. Bukan masalah jauh. Puskesmas ini kadang jam 12 sudah tutup dia puskesmas. Oh, maksudnya harus ada masyarakat punya ambulan sendiri. Tidak tergantung dengan ambulan yang ada di puskesmas. Karena pentingnya itu. Sangat penting. Karena ada contoh kasus? Gini orang nih sudah sakit, Mendorida sudah sakit, kebentur biaya, dana, dia ini nak nyewa mobil lagi. Nak ke Jambi, nak nyewa mobil dia udah ganti duit masyarakat nih. Dia udah sakit.
Dan ini Mau bawa pasien ke Jambi, ke rumah sakit Jambi. nggak Nggak ada ambulan. nggak ada ambulan. Biasanya kalau partai-partai kan banyak ambulan sekarang. Ya, mungkin nggak Kalau nyampe zaman mungkin. dulu ya susah. Mungkin nggak nyampe. Oh, karena jauh di desa Iya, ini ya. Oh iya, kalau di kota-kota, kabupaten mungkin ada ya. Ada, saya lihat kan. Kalau di sana nggak ada lah. Kalau khusus tempat saya nggak ada lah. Nah udah, Fauzan beli mobil ambulan 1, dijamin menang itu. Dijamin. Pasti banyak siapa suara itu. Kalau memang itu kebutuhan masyarakat kan. Itu sangat penting, Bang Dori. Saya sampaikan di sini, saya tidak berjanji, tapi kalau saya jadi sama. Oh, nunggu jadi dulu. Ya, sama. Sebelum jadilah. Sebelum jadi kita Kan toke sawit. kita nih banyak Duitnya kita Bang Dori. banyak. Sama, kalaupun ada dananya kita beli cepat dah, Bang Dori. Iyalah, dan mesti harus baru. Betul. Ya kan, ada mobil-mobil ambulan yang biasa sekarang dipakai itu, yang ya salah satu merek yang kita tahu lah itu kan. Yang second kan ada itu. Ada second. Beli mobilnya second tapi dicat baru gitu kan. Jadi baru juga rupanya. Baru. Ya harga-harga 100 juta atau di bawah itu ada tuh. Nanti sudah jadi baru perjuangkan dapat yang baru. Nah, dijamin menang itu. Halo masyarakat Dapil 2. Nah, ini insya Allah nih kita doakan Fauzannya ada rezeki. Nah, nanti bisa beli mobil ambulan. Amin. Nah, tolong perjuangkan Siap. dia gitu. Daripada nanti menghambur-hamburkan uang pada hari H kan. Rencana mau ini juga. Ada lah kita. Mau serangan pajar juga? Serang pajar. Mantap ini. Wah, ini nampaknya beda ini. Toke sawit. Ya kalau saran saya sih sebaiknya ini maaf ya, kita salah satu program interview podcastnya Bang Dori ini bagaimana ikut berpartisipasi, mengajak kawan-kawan agar bisa mengikuti kontestasi ini benar-benar memang sesuai dengan aturan mainnya. Jadikanlah pemilu ini pemilu yang lebih berkualitas dari sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, oke, gimana? Kembali ke cerita mobil ambulan. Ada contoh kasus dak? Misalnya mau dibawa ini, tahu-tahu mobil ambulan tidak ada, jadi meninggal. Ada seperti itu? Kejadian itu belum ada lah yang meninggal. Belum ada ya? Cuman kita orang antisipasi jangan sampai itu terjadi ya. Seringkali payah nyarinya. Payah. Lama nunggunya gitu ya. Lama. Kalau belum ada orang nelpon mobil ambulan untuk datang ke sini itu tidak ada. Jadi pakai mobil biasa. Mobil biasa kadang carry Oh. mobil kayak itu. Iya. Dipakai. Kan kasihan orang ini sudah sakit, nggak punya duit. Iya. Ya udah, dia nak nyetar mobil lagi. Iya. Ya kan? Duit untuk berobatnya belum tahu. Ada idaknya. Nah, jadi ini suatu sangat kebutuhan. Sebenarnya tidak susah itu. Kalau saya mikirin tidak susah kalau hanya mobil ambulan, kecuali helikopter. Ya, helikopter. Iya kan? Nah, Dindo Fauzan tinggal collab ini kerjasama dengan caleg-caleg DPR RI, DPR provinsi, ya kan? Kerjasama. Misalnya si A nih caleg provinsi, nah tentu dia butuh suara juga di situ kan. Gabung kalian, aja lagi caleg DPR RI. Nah 3 ini kan caleg kabupaten, provinsi, DPR RI. Kabupaten, provinsi, pusat. Nah masa 3 caleg tidak bisa beli mobil ambulan 1, ya kan? Jangan nunggu sudah terpilih, ya enggak? Gimana kira-kira? Ini sorry, ini sekedar saran. Betul. Supaya masyarakat segera dapat menikmati itu. Ini baru mobil ambulan, ya, belum lagi yang lain, ya kan? Kasihan kan masyarakat hari gini untuk cari mobil ambulan pun susah. Tapi kalau di kota Jambi ini mobil ambulan sudah kebanyakan. Nggak boleh lempar ke batang air. Iya. Bukan, hampir semua partai itu ada kan. Ya ada, kadang pusatnya pun di kota. Iya, di kota tapi di kabupaten mungkin belum ada, ya kan? Ada enggak P3 nih? P3 ambulan. Kalau untuk di kabupaten setahu saya belum ada. Belum ada. Nah, itu Pak Fadil, Pak Bupati. Tolong sekali Pak. P3 sebelum pemilu ini beli mobil ambulan. Minimal 1 untuk di kabupaten, ya enggak? Nah, karena memang, tapi ya sekarang macetnya susah juga. Macet batu bara ini. Iya, batu bara. Ya kan? Walaupun pakai ambulan, mobil banyak, nah banyak yang
Mati di jalan pasien sebelum sampai ke rumah sakit. Banyak kejadian juga. Banyak kejadian kan? Nah, itu. Pak Caleg. Oke. Nah, terus ini bicara apa tadi kita ya? Masalah infrastruktur sudah. Kesehatan sudah. Apalagi yang disampaikan masyarakat? Hal-hal lain. Jadi Ini seorang anak muda ingin memperjuangkan nasib masyarakatnya. Apalagi yang sudah disampaikan masyarakat? banyak juga Bang Dori yang saya temui itu kan masyarakat nih pengennya DPR tuh bukan sebelum dia jadi dia bermasyarakat, tapi setelah jadi dia seperti biasa gitu. Nah, sosial dia seperti biasa, silaturahmi dia terhadap masyarakat juga seperti biasa. Kenapa banyak yang sudah jadi sombong? Nah itu nah kacang lupa kulit. Tidak kenal lagi dengan masyarakat, gayanya udah petenteng gitu. Sudah lupa dia. Ya pada umumnya lah ya. Nah, gitulah. Bukan pada bukan ya, per orang lah. Entah Kan? di mana-mana Entah lah di ya. mana-mana lah gitu. Iya. Batang hari mungkin tidak lah. Mungkin tidak lah, baik-baik sama itu. Udah Batang masuk hari zona. baik-baik lah ya. Udah masuk zona Bang Dori. Iya, tapi masyarakat tahu lah bisa menilai. Bisa, kalau masyarakat itu sudah pintar Bang Dori. Iya, dia. Nggak ada ditelap juga kita ditipu-tipu kayak dulu lagi dah. Ayo, sudah pintar dia. Main tipu-tipu juga ya. Iya. Nah, ini bicara pada hari H. Apakah memang masih perlu serangan pajar atau politik uang atau money politik, gitu kan? Nah, sebelum itu dijawab, kita rehat dulu sebentar. Iya, siap. Mau ngopi dulu silakan. Iya. Puasa ya? Puasa. Bercanda. Dalam koridornya kan kita memang dilarang itu. Nggak boleh main politik uang kan. Iyalah. Tapi untuk pemilu 2024 saya pikir ini suatu kebutuhan yang perlu. Keperluan. Tapi kan bagaimana kita menyikapi hal itu. Kita tidak beli Bang Dori. Kita tidak beli suara. Tidak beli suara. Kita tidak beli. Jadi apa? Jadi kalimatnya gini kita memberikan suatu ucapan terima kasih itu. Ya sama saja lah. Enggak Bang Dori, beda dia. Hah? Beda dia. Coba bedanya di mana coba? Konteksnya beda Bang Dori. Ini memberikan sesuatu, Ya. berharap untuk dipilih kan? Iya. Iya kan? Ya. Ini saya berikan ini sembako atau uang misalkan, berharap kan untuk dipilih kan? Nah lalu bedanya di mana coba? Beda Bang Dori. Ah. Kita kan tidak maksa orang. Iya. Kita tidak maksa. Lah, kalau money politik itu kalau pandangan saya, orang nih tidak mau milih kita, dipaksa untuk milih kita dengan kita kasih imbalan uang. Ya itu juga, Ya. tapi mana bisa dipaksa lah. Tapi kan dengan memberi orang sudah merasa berutang budi ini. Orang yang tadinya punya pilihan lain, tapi karena ini sudah ada yang memberi, jadi berubah. Kadang enggak juga Bang Dori. Di Enggak lapangan. juga. Enggak juga. Berani tidak Fauzan pada pemilu 2024 nanti tidak memberikan apapun ke masyarakat? Berani. Selain menjual program. Berani. Yakin terpilih? Aku yakin. Iya. Aku yakin. Tapi tadi katanya masih perlu money politik. Tapi kan kita menggunakan yang efisien baik. Yang menurut ini kita perlu kita berikan gitu. Nah, tapi kita tidak menggunakan politik uang sepenuhnya gitu. Nah, kos lah dalam politik itu nah. Oh, biaya politik Baik. beda lah. Kalau biaya politik mungkin biaya operasional, biaya tim kesana kesini, termasuk biaya paket internetnya, pulsa Ya, segala macam gitu, itu nah. biasa. Ya kita itu baik. Oh itu. Itu baik. Tapi kalau misalnya serangan pajar kan beda tuh. Nggak, Besok mau pilih pagi-pagi udah nyebar uang nih. Hah? Saya tidak. Karena gini lah Bang Dori pada Kalau orang 100.000 kita 200.000, kalau orang 200.000 kita 300.000 itulah gitu. itu Bang Dori. Hah? Karena akibat dari itulah makanya kita lihat pada hari ini pemimpin yang diwakili dengan secara pemaksaan maka tidak mewakili rakyat itu dengan sesuai. Dengan cara membeli suara tadi. Nah ini akibatnya nih cara yang tidak baik dipaksakan. Akhirnya tengok negeri ini banyak pemimpin yang lupa kacang lagi. Iya. Nah menurut Fauzan yang salah itu siapa sebenarnya?
kontestasinya, calegnya atau masyarakat? Kalau masyarakat tuh dia sah-sah ya, dia orang magi. Masyarakat sah-sah saja Iya, karena orang, dikasih. Orang dia dikasih. Karena doa tolak rezeki tidak ada gitu. Tidak ada, yang penting minta rezeki. Ya, itu, Gitu. Itu, dah. Caleg. Tapi kadang-kadang masyarakat kan maksa minta. Ada duit, ada suara, kalau ada ngasih duit, kami tidak mau Iya, milih. ada juga, tapi kan tidak semuanya Bang Dori. Iya, ya. Ada yang ngomong itu, tapi kan tidak semuanya. Masih banyak orang yang mau milih dari bandingan orang yang kayak Bang Dori bilang tadi. Iya, Dan inilah tugas kita Bang Dori. Untuk memberikan Mengedukasi pencerahan, masyarakat. mengedukasi masyarakat, bahwa memberikan pendidikan politik. pendidikan politik lah, karena kita memberikan gambaran, karena saya ini orang partai, posisi sekretaris partai PAC, PAC Kecamatan Pembayung, dan ini tugas kita Bang Dori bersama-sama. Iyalah, apalagi partai P3. P3 nih kan. Nah, ini lambang Ka'bah. Kalau Iya kan? Bang Dori mau hijrah nih, bayu kita sesama. Saya belum berpartai. Kalau saya berpartai nanti tidak independen lagi nih, ya kan? Kata udah berpihak sana sini. Dulu pernah lah berpartai, sekarang tidak lagi. Oke, nah, berarti yakin tidak dengan politik uang, tidak dengan memberikan sesuatu ke masyarakat bisa terpilih jadi anggota DPR. Yakin, aku yakin. Yakin terpilih. Yakin itu di mana? Masyarakat ini kan masih butuh. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Jangankan 100.000, 50.000, 20.000 itu sangat berarti. Nah, ini yang berat ini. Berat, nah. Betul berat. Ya Tapi kan? kan kita nih kan mau nyalon nih kan bukan baru nih juga kita mau nyalon nih bilang. Kita nih mau nyalon nih kan bukan dalam tahun ini juga kan. Sudah jauh-jauh hari dari Sudah kasih jauh-jauh tahu. hari kita sudah persiapan diri. Ada dah masyarakat udah ngomong, baiklah Pak Uzan, besok kami pilih, yang penting ada konyo, ada enggak? Ada Kalau duitnya? secara pribadi ngomong depan saya belum ada. Oh, ada. Ada. Kalau di belakang kita tidak tahu. Yang sudah-sudah Pak Uzan lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ya dosa di dapil itulah yang lain-lain lah, atau dosa sebut nama lah. Pakai uang enggak? Kalaupun pakai uang dia modalnya dikit kecil ada, duduk. Duduk juga. Iya, misalnya seandainya kita waktu pileg tuh nghabiskan misalnya hampir ratusan juta, seandainya gitulah. Ada juga orang yang modal cuma cepet, modal 50 juta, modal apa dia bisa duduk. Dan itu juga Modal 100 juta bisa. duduk. Jadi dalam arti kata pandangan kita kan tidak semuanya itu urusnya dengan uang, dengan money politik. Dan ada juga caleg yang sudah duduk tanpa menggunakan uang yang begitu besar. Iya, iya. Tapi terpilih lagi. Terpilih. Bisa 2 kali enggak? Perkembangan, mungkin tengok perkembangan lah. Mungkin. Oh, gitu ya. Iya, menarik juga kalau hari gini. Kalau di tempat-tempat lain gimana? Di luar dari Pemayung lah. Nah, mungkin lebih dramatis lagi kalau cara pandang masalah Oke lah, politik tadi kita tanya mungkin ya pandangannya ke Pemayung dan Bajubang. Kalau di luar itu, di luar dapil 2 lebih panas lagi. lebih panas. Kalau di Batanghari itu kalau ada dapil neraka itu bulian. Dapil Oh satu, ya, ada istilah dapil neraka. dapil neraka itu kan. Itu di bulian tuh. Oh, di Batanghari, Ya, kota kabupaten, Bulian. Dapil satu itu kan lebih panas lagi itu. Lebih panas. Pertarungan politiknya gitu. Pernah dengar enggak satu suara itu berapa? Belum pernah. Siramannya. Belum pernah saya dengar. Pernah lah barangkali. Mungkin sedikit cacak 100 mungkin kayak itu lah. 100 ya. Iya, mungkin. Butuh suara berapa ribu bisa duduk? Suara terakhir kemarin kursi terakhir berapa DPR? Jadi Kabupaten. Bang Dori, kalau di dapil saya ini, dapil 2 ini kan kalau dulu 2019 itu 10 kursi. Dulu Dapil 2 dapat 10 kursi. 10 kursi untuk. Jadi karena pengurangan pembagian, karena mata pilih berkurang. Dapil 2 jadi 9 kursi kita. Sekarang berkurang. Berkurang. Bukannya penduduk bertambah. Banyak yang meninggal mungkin Bang Dori. Dapil 2. Meninggal kan tidak drastis itu sampai ngilangkan 1 kursi. Satu Memangnya ada wabah di sana. Kayak penghitung pembagian Waktu dari Pilpres ya 2019 10 kursi. ya 10 kursi kan. Nah, Sekarang berkurang 9 kursi. kok bisa? Itu banyak ya pengurangan, banyak yang meninggal mungkin. Logikanya kan mesti nambah. Logikanya Kan lebih banyak yang lahir, lebih banyak yang bertahan daripada yang meninggal. banyak yang pindah mungkin. Banyak. Banyak yang meninggal yang pindah. Oh, mungkin. gitu ya. Jadi sekarang tinggal 9 kursi. 9 kursi sudah dapil 2. Iya.
Gitu. Oke, tergantung lagi persiapan. Nah, sekarang apa yang dipersiapkan oleh seorang Fauzan untuk menuju 2024 ini? Selain persiapan mental, fisik, apalagi yang sudah disiapkan? Bung Dori, jadi Sudah jual kebun sawit? belum. Abayo lah. Ya jangan sampai jual Jangan kebun sampai. sawit, jangan sampai jual mobil Jangan. gitu kan. Banyak kawan-kawan saya di sini sampai jual mobil, gadaikan rumah. Memang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Berhasil pun tidak cukup duitnya, penghasilannya kan, untuk mengembalikan modal yang sudah habis tadi. Nah, persiapannya sejauh mana ini? Kalau saya nih sekarang nih masih sowan. Masih. Nah, persiapan amunisi Kalau amunisi ya sudah siap, final gitu sudah. sudah ya? Sudah final. Iya. Itu tinggal eksekusi hari H lah. Termasuklah amunisi untuk Pergerakan lah. atribut Yo, pergerakan, pergerakan. atribut, dia biaya promosi, biaya apa segala macam. Ya, betul. Benar. Itu sudah siap. Oke, nah sekarang terjadi pergeseran yang luar biasa ini dari pemilu ke pemilu. Sekarang orang lebih banyak menggunakan media sosial ketimbang media-media yang sudah lama ya, katakanlah contoh pakai atribut-atribut. Fauzan setuju tidak dengan itu? Media sosial Ya, sangat membantu kalau karena membantu ya. zaman era digital sekarang nih. Iya, Mak kan main efektif, TikTok. cepat. Mak main TikTok, Iya, main iya. FB, Sambil motong karet pun sampai di sawah pun lah main TikTok kan. Itu sangat penting Mbak Dori. Berarti lebih efektif. Efektif, sangat efektif. Iya, 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 iya. Sosial. Kita bisa memanfaatkan Instagram, TikTok itu buat Banyak Facebook, Facebook ya kan. hari ini kita ke channel YouTube. Nah ini lebih efektif lagi nih. Linknya bisa di-share kemana-mana, ya kan? Dan ini bertahan sampai kapanpun, sampai Fauzan nanti terpilih jadi anggota dewan masih tetap ada dia. ya, jejak digital. Jejak digital, selagi YouTube-nya masih ada, masih lah itu, iya kan? Gitu, betul. Nah, oke, kita kembali ke kawan-kawan ya, yang calon anggota legislatif yang dari Batanghari, dari partai apapun. Kita tidak memilih dari partai apapun, silakan kita berikan kesempatan, ya kan, untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan usul sarannya, ya kan, Betul. apapun lah, supaya tujuannya masyarakat lebih tahu nih, oh begini sosok seorang Fauzan. Karena tidak semuanya kan tahu kan, Iya, ya kan? banyak juga yang tidak kenal. Banyak juga yang tidak kenal kan. Nah, tapi kalau cewek-cewek tidak perlu lagi ya, Cewek-cewek. karena sudah ada calon ya. Iya. Tapi cewek-cewek yang milih kan perlu. Perlu. Iya kan. Milenial kan? Milenial. Anak muda bagian cewek. Iya, Sama ini lah. kan anak milenial. Dulu kuliah di mana dulu? Saya di Umbari dulu. Oh, Mbari. Umbari. Fakultas Fakultas Pertanian. Pertanian. Jurusan agribisnis. Oh, selesai tahun berapa? 2022. 2022. Berarti masih anyar lah ya, masih hangat itu. Masih hangat. Pak. Kawan-kawan kuliah ini. Yo kawan-kawan kuliah kan. Nah, coba sapa dulu kawan-kawan kuliah dulu. Selamat sore teman-teman. Ya, alumni Umbari tahun angkatan 2017. Doa dan dukungannya teman-teman support. Semoga saya Iya. Yang dari Batanghari banyak juga kan, Ada juga. seangkatan. Jadi Ada dulu juga. kami waktu saya kuliah itu ada paguyuban PW Himbari. Oh, Himpunan Mahasiswa Batanghari. Iya. Dan itu ada baju bang. Saya juga alumni Umbari. Sama Iya, alumni gitu ya. Nah, SMA-nya mana dulu? Pemayung. di kota di itu Simpang Rimbo, tapi ujiannya di Kemang seberang. Oh, iya, 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 iya. Jadi tamat MAN juga. Tamat Man. MAN. Oh, ini jadi memang udah siap ini. Fakultas Pertanian tadi. Pertanian ya. Agribisnis. Agribisnis. Basicnya sekolah agama, MAN. Nah, ini Ya. udah lengkap nih, petani bisa, Petani jadi bisa. ustadz bisa. Alhamdulillah. Bisa, Mbak, Iya, sama. apalagi nanti udah jadi calon anggota DPR terpilih pula. Amin, amin, siap. Besok-besok bisa nyalon bupati. Amin, mudah-mudahan. Ya iyalah, kalau dekat masyarakat ya kenapa tidak. Yang penting kalau sudah jadi,
Jangan lupa diri. Jangan lupa, itu paling penting. Ya kan. Jangan lupa ke meja bundar nih. Ya, ingat Bang udah Dori. ngobrol ini. Ingat Bang Dori by interview. Saksi bisu nih perjuangan. Saksi bisu Saksi perjuangan ini. Ya. Nah, sekarang apalagi yang ingin Fauzan sampaikan ke masyarakat, khususnya di dapil Pemayung dan Bajubang, wabil khusus pada orang dusunnya sendiri. Iya, Coba ngomong dari hati ke hati ini nih. Dengan tulus ikhlas ngomonglah apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang dikit suaranya Bapak. Selamat sore teman-teman, sanak saudara, keluarga saya yang ada khususnya di Dapil 2, Kecamatan Pemayung dan Bajubang, wabil khususnya Dusun Teluk dan Olah Rambahan dan sekitarnya. Mohon doanya dan dukungannya. Saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim siap maju sebagai calon anggota DPR. Kepada sanak keluarga saya, mari gandeng tangan, satu tujuan, dukung saya. Semoga yang apa saya niatkan ini menjadi kenyataan. Dan ini khusus masyarakat Dusun Teluk, kita ini pengen bukan sekedar jadi anggota dewan, tapi target kita adalah ketua DPR di Kabupaten Batanghari. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Sekarang ketua DPR dari partai apa? Partai PAN. PAN. Partai PAN. Berapa kursi dia? PAN 8. 5 kursi. P3? P3 4 kursi. Oh, sedikit lagi Ya, nih. setiap dapil terisi, tapi suara partainya kalah kan. Itu. Masa Pak Bupatinya ketua DPW P3 tidak bisa nambah Kita itu target kita puncak Menang. pimpinan. Puncak pimpinan Ya, Batanghari. artinya memang P3 bisa berjaya nanti gitu. Insya Allah kalau Makanya pindah ke P3 ya. Berarti ada posisi lain. Ya kan? Saya doakanlah. Jadi saya tambahkan nih, saudara sekalian masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya Dapil 2 Pemayung dan Bajubang. Ini Fauzan Rajam atau Kemas Muhammad Fauzan. Saya sudah dialog, sudah diskusi dengan beliau. Anak muda yang punya semangat yang kuat, yang luar biasa, punya idealisme dan punya intelektualitas. Dia juga tamat perguruan tinggi, punya basic agama, ya pekerja keras kelihatannya. Nah ini wajar hal yang begini kita dukung gitu kan. Kita dukung, kita support. Jangan sampai ada lagi cerita soal money politik. Ya kan? Karena kalau kita ada uang, ada suara, justru itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Ya bagi calon anggota dewan mungkin mereka udah siap. Oke, kasih. Setelah jadi ya udah. Ya tinggal. Kenapa? Karena memang dia dulu sudah beli gitu. Nah itu. Nah, Sudah beli. Oke, ada lagi? Mau disampaikan lagi ke Ya. masyarakat? Ya. Ke kawan-kawan sekolah, coba ngomong. Sebut SMA-nya, SMP-nya, sebut. Mana tahu ada yang nonton. Ya. Teman-teman dari SD 18 alumni tahun 2010 kalau tidak salah. SD 18 mana nih? Desa Teluk. Oh, Desa Teluk. SD 80. Terus Tamat tahun berapa? 2010 kalau tidak salah. Lalu tamat tahun berapa ya? 2010 kalau tidak salah SD-nya. Oke. MTS Lembaga Islamiyah Desa Teluk. Banyak tuh teman-teman saya dari Desa Pulau Raman. Ya, Itu kan Pulau dan Raman. sekitarnya itu. Mohon dukungannya teman-teman. Nih kawan kita yang dulu yang bengak. Saya ini bengak dulu Bang Dori. Bengak, tahu lah tuh. Bengak tuh bahasa Jambinya bodoh. Bahasa Indonesia bodoh. Oh, lesak. Lah. Bengak tuh lasak. Lasa. Lasa. Oh, bukan bodoh bukan. Bukan. Lasa. Lasak. Bengak. Baga. Sama lah tuh yo. Oh, Jail. gitu, jail. Lah, tuh. Kalau teman saya itu SD. Nakal lah dulu ya. Nakal saya dulu. Iya. Kalau orang Tapi kalau bodoh rasa tidak mungkin, kelihatan pintar kok orang ini. Cuman degil barangkali ya. degil saya degil. Degil saya nih. Suka berkelahi juga. Sering dulu. Nah, terus mana lagi coba? Itu MTS Lembaga Islamiyah Desa Teluk, terus Man Nurusola Kota Jambi dan Universitas Batanghari khususnya Fakultas Pertanian. Teman-teman doakan saya, mohon dukungannya ketika ada keluarga di khusus ada di Dapil 2 Pemayung dan Bajubang, sampaikan permintaan tolong saya untuk memilih saya nantinya tanggal 14 Dan Februari. kalau kebetulan Anda menonton video sahabat
Anda Fauzan ini tolong di-share. Share. Ya. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe channel YouTube Medori by Interview biar berkembang. Iya, itu. Nah. Oke, ada lagi masih ingin ditambahkan? Apa? Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini ada apa dikit? Ada itu kata-kata lah ada. Boleh. Ada ungkapan. Jangan Pantun, bukan? Pantun bukan, dia itu bukan pantun lah, tapi Apa tuh? ungkapan baik. Gini Bang Dori. Apa? Jangan sampai masyarakat tuh cuman dapat baju dengan tanggal, dikasih duit 100, ganti baju awak tinggal. Hubungan putus. Nah, itu jangan sampai itu. Jangan sampai terjadi. Ya, money politik tadi lah. Ya, jangan sampai itu kan. Ya, gara-gara baju kaos, sembako beras sekilo dua, kopi segala macam, cukup sekali ini habis, selesai. Hubungan putus. Jangan sampai itu. Ya itulah memang fenomena kita di masyarakat ini kan setiap kali pemilu itu kan itu. Gitu. Ya, ada juga lah yang masyarakatnya yang betul-betul bisa melihat secara jernih. Ini calon tidak perlu pakai duit, memang harus dipilih. Ada juga yang masyarakat lain ada duit, ada suara, ada duit, kaget dulu. Nah, dan yang lebih berbahaya lagi tingkat partisipasi. Jangan sampai pada hari H banyak masyarakat justru tidak datang ke TPS, tidak menyalurkan hak suaranya. Nah, itu perlu juga dibantu KPU untuk mensosialisasikan itu. Oke, Fauzan Azam. Selesai, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, begitu. Cukup. Mungkin ini yang terakhir, Bang Dori. Cobalah keluarkan pantun itu dulu. Kalau pantun nanti Bang Dori. Ada ya. Nanti pantun saya. Cuma saya mengingatkan pesan biar masyarakat tuh saya memberikan edukasi itu biar dia bisa memilih dan memilah. Penting itu wakil itu kan calon gitu tuh jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Oh gitu. Itu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Dan saya ini pada prinsipnya maju ini bukan maju sebagai calon anggota dewan, pengen jadi dewan beda. Saya target saya ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Oh gitu ya. Itu saya Kita buat pantun macam mana? Nah itu Bang. Dari Pemayung ke kota Jambi. Siap. Singgah sebentar di Bajubang. Iya. Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Nah, jangan lupa Fauzan Rajam. Bisa lah itu kira-kira. Nyambung-nyambung dikit lah. Iya, itu masuk. Ya, jangan sampai ada pantun gitu kan. Orang Melayu Jambi, ciri khasnya pantun. Baik, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Fauzan Rajam, calon anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Partai Persatuan Pembangunan. Dapil 2, Pemayung dan Bajubang. Mudah-mudahan kita doakan dia bisa berhasil meraih sukses, terpilih menjadi anggota DPR dan tidak lupa dengan masyarakatnya. Itu yang paling penting. Harus komit ya, sesuai dengan apa yang diamanahkan pada beliau. Terima kasih atas segala perhatian Anda. See you in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambung.